Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Apabila di antara kalian ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya dan kembali bersemangat. Anak-anak, kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar pada tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asli. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran 3 dan 4, yaitu ada pada halaman 16 sampai dengan halaman 27. Ayo kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Simak terus ya videonya. Ayo mengamati pembelajaran 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Ayo berdiskusi. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Diskusikanlah dengan temanmu. Sampaikan hasil diskusi kepada teman dan gurumu. Ayo amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik. Beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Perhatikan gambar Siti sedang menyapu. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, betul. Maka kita centang. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Seorang anak membuang sampah sembarangan bekas bungkus jajanannya. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, tidak baik. Maka kita silang. Kemudian gambar berikutnya, anak-anak ini sedang mencoret-coret dinding sehingga dindingnya menjadi kotor. Apakah ini termasuk kebiasaan yang baik? Tidak ya, maka kita silang. Perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada tempat cuci piring, di mana piring dan gelas menumpuk, belum dicuci. Apakah ini perbuatan atau kebiasaan yang baik? Ya, tidak baik ya, maka kita silang. Kemudian di sini Lani menutup minuman agar tidak terkena debu dan lalat. Apakah ini termasuk kebiasaan yang baik? Iya, betul. Maka kita centang. Kemudian di sini Edo membersihkan atau merapihkan tempat tidurnya. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, betul. Maka kita centang. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Contohnya, di sini ada kata-kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Nah, ini masih acak ya susunannya. Susunan kalimat yang benarnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di soal nomor 1. Di sini ada kata-kata sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Coba kalian susun menjadi kalimat yang benar. Bagaimana kalimat yang benarnya? Ya, betul. Gunakan sabun saat cuci tangan. Kemudian soal yang kedua, kata-katanya disapu, hari, lantai, setiap, harus.
Maka menjadi kalimat yang benar adalah, ya bagus sekali, lantai harus disapu setiap hari. Nomor 3, kata-katanya air, ember, ke, tuang, dalam, maka akan membentuk kalimat yang benar adalah ya, tuang air ke dalam ember. Kemudian nomor 4, kata-katanya adalah campur, lantai, pewangi, air, dengan, maka akan membentuk kalimat yang benar adalah ya, bagus. Campur pewangi lantai dengan air. Kemudian pada soal nomor 5, di sini ada kata-kata basah, bersihkan kaca dengan lap. Maka menjadi kalimat yang benarnya adalah, iya betul, bersihkan kaca dengan lap basah. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu, "Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam." Dijawab oleh Dayu, "Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya." Piring yang digunakan ada 35. Piring Ibu ada 24. Kemudian ibunya berkata lagi, "Coba tentukan berapa piring pinjaman dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu," kata Dayu. "Benar sekali, Dayu," kata ibunya. Anak-anak perhatikan sini, tadi piring yang digunakan Ibu ada 35. Perhatikan di sini ya, kita lambangkan piring itu dengan balok ya. Di sini 35 itu ada 3 puluhan dan 5 satuan. Nah, balok yang tersusun ini masing-masing berisi 10 ya. Ada 3 berarti 30 ditambah 5 jadi 35. Inilah piring yang digunakan oleh Ibu. Kemudian kata Ibu tadi ada piring tetangga. Piring Ibu hanya 24. Nah, yang 24 kita coret. 24 itu berarti puluhannya ada 2 ya. Nah, di sini puluhannya ada 2. Kemudian satuannya ada 4. Jadi 24 ini piring Ibu. Jadi, berapakah piring tetangga? Ya, banyak piring pinjaman atau piring tetangga itu adalah jumlah piring seluruhnya tadi berapa? 35 dikurangi 24 piring Ibu sama dengan 11. Perhitungan di atas ditulis dalam kalimat matematika seperti ini. 35 sama dengan 3 puluhan ditambah 5 satuan. 24 sama dengan 2 puluhan ditambah 4 satuan. Nah, kita hitung dari belakang ya anak-anak. 5 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 1 satuan. Kemudian 3 puluhan dikurangi 2 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi 1 puluhan ditambah 1 puluhan sama dengan 11. Bagaimana menghitung 28 dikurangi 12? Nah, di sini baloknya seluruhnya ada 28 ya anak-anak. Terdiri dari 2 puluhan dan 8 satuan ya. Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. 28 sama dengan
20-an ditambah 8 satuan. Kemudian mau dikurangi 12 kan? Jadi 12 itu kan 10-an, nih 10-an ditambah dengan 2 satuan ya. Lalu kita kurangi dari belakang. 8 satuan dikurangi 2 satuan sama dengan 6 satuan. Kemudian 20-an dikurangi 10-an sama dengan 10-an. Jadi 10-an ditambah 6 satuan ya, atau 28 dikurangi 12 itu sama dengan 16. Jadi 10-an ditambah 6 satuan itu sama dengan 16 ya anak-anak. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut. 24 dikurangi 13. 24 itu sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Kemudian 13 itu sama dengan 10-an ditambah 3 satuan. Nah, kemudian kita kurangkan dari belakang ya, menguranginya. 4 satuan dikurangi 3 satuan sama dengan 1 satuan. 20-an dikurangi 10-an sama dengan 10-an. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi 24 dikurangi 13 sama dengan 11. Maka kita tulis di atas ini 11 ya. Kemudian soal yang kedua, 29 dikurangi 13. Berarti 29 itu adalah 20-an ditambah 9 satuan. Dan 15 itu adalah 10-an ditambah 5 satuan. Jadi kalau kita kurangi 10-an ditambah 4 satuan. 29 dikurangi 15 hasilnya 14 ya. 10-an ditambah 4 satuan itu sama dengan 14. Maka kita tulis di atas ini 14. Sekarang soal nomor 3. 43 dikurangi 11. Berarti 43 itu sama dengan 40-an ditambah 3 satuan. 11 itu sama dengan 10-an ditambah 1 satuan. Jadi kalau dikurangi hasilnya 30-an ditambah 2 satuan. 30-an ditambah 2 satuan itu sama dengan 32. Jadi kita tulis di atas 32. Kemudian soal yang keempat, 23 dikurangi 13. 23 itu sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. 13 itu sama dengan 10-an ditambah 3 satuan. Nah, setelah itu kita kurangi ya. Jadi hasilnya 10-an ditambah 0 satuan. 3 satuan dikurangi 3 satuan sama dengan 0 ya. Jadi 10-an ditambah 0 satuan itu sama dengan 10. Maka kita taruh di atas ya 10. 24 dikurangi 22. 24 itu berarti 20-an ditambah 4 satuan dikurangi 22. 22 itu adalah 20-an ditambah 2 satuan. Nah, setelah dikurangi maka hasilnya menjadi 0-an ditambah 2 satuan. 0-an ditambah 2 satuan itu sama dengan 2 ya. Lalu kita tulis di atasnya 2. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua ya. Orang tua membimbing siswa untuk terbiasa membersihkan meja dan piring setelah mereka makan. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham dengan matematika? Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu kalian bisa memahaminya ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 4. Ayo berlatih. Rumah Udin sangat bersih dan rapi.
teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling depan. Perhatikan ya. Nah, pertama kali adalah jongkok, kemudian posisi kepala. Ya, di sini ada posisi tangan ya di dekat kepala, kemudian gulingkan. Nah, seperti ini ya caranya. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Kata Udin, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Kemudian dijawab oleh ayahnya, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Kemudian dijawab oleh Udin, "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya." Ayo berlatih. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. Ya, petunjuknya, membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Maka tanggapan kamu adalah, ya, baiklah, terima kasih atas petunjuknya ya. Kemudian, nomor 2, letakkan bola di keranjang. Maka tanggapan itu sebaiknya, baiklah, aku akan meletakkannya di keranjang. Nah, kemudian di nomor 3, petunjuk, selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Tanggapannya, baik Bu, aku akan letakkan kembali mainan di tempatnya. Kemudian yang keempat, petunjuk, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Maka tanggapannya, iya Bu, aku akan mengepel lantai setiap hari. Kemudian yang kelima, petunjuk, semprot kaca dengan cairan pembersih, lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Tanggapannya, baiklah, terima kasih atas petunjuknya. Ayo mencoba. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Mainkanlah dengan iringan musik. Bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk selalu menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Semoga
semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Terima kasih ya sudah menonton video Ibu. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.